KPI versus OKR. Apa persamaannya? Apa perbedaannya? Mana yang lebih baik di antara keduanya? Kita akan bahas tuntas di video kali ini. Oke, clear ya? Kita sudah mendefinisikan apa itu OKR dan apa itu KPI. OKR adalah mindset dan metode untuk mengeksekusi tujuan-tujuan strategis organisasi, sementara KPI adalah indikator-indikator penting terkait aktivitas operasional organisasi yang digunakan untuk mengecek kesehatan dari organisasi. Nah, kita sekarang membahas persamaan di antara keduanya terlebih dahulu, sebelum nanti kita masuk ke perbedaannya. Apa persamaannya nih antara OKR dengan KPI ini? Kita bisa lihat dari definisinya saja, kita bisa melihat kesamaannya. Apa persamaannya? Ada 4 kesamaan. Persamaan yang pertama adalah keduanya menunjukkan expected performance dari organisasi. Expected performance itu apa? Expected performance itu adalah kinerja yang diharapkan dari organisasi. Jadi baik OKR maupun KPI, dia menunjukkan idealnya kinerja dari organisasi itu seperti apa sih? Hanya bedanya, OKR itu fokus pada kinerja yang bersifat strategis, sementara KPI itu fokus pada kinerja yang bersifat operasional. Tetapi, dua-duanya punya kesamaan. Dua-duanya menunjukkan expected performance. Yang diharapkan dari organisasi itu, performnya itu seperti ini loh. Secara strategis maupun secara operasional itu seperti ini loh. Jadi, baik OKR maupun KPI sama-sama menunjukkan expected performance. Kinerja yang diharapkan dari organisasi. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua adalah baik OKR maupun KPI bisa kita gunakan untuk mengukur keberhasilan organisasi. Jadi kita bisa mengukur apakah organisasi kita berhasil atau tidak dari ketercapaian OKR dan KPI-nya. Apapun metode yang kita gunakan, mau kita menggunakan OKR atau kita menggunakan KPI atau kita menggunakan keduanya, dua-duanya bisa kita gunakan untuk mengukur keberhasilan organisasi. Bahkan jika kita mau, dua-duanya kita bisa gunakan untuk membantu kita mencapai visi dari organisasi. Kita bisa menggunakan dua metode ini. Jadi, baik OKR maupun KPI, kita bisa gunakan untuk mengukur keberhasilan sebuah organisasi. Persamaan yang ketiga, KR atau Key Result pada OKR, itu strukturnya atau susunannya atau bentuknya sama persis dengan Key Performance Indicator. Jadi QR pada OKR dengan KPI itu secara bentuk itu sama persis. Dua-duanya menunjukkan metrik, dua-duanya menunjukkan indikator, dua-duanya menunjukkan ukuran. Sehingga kalau kita hanya melihat dari strukturnya, dari bentuknya, kita tidak bisa membedakan apakah ini Key Result atau ini Key Performance Indicator. Kita perlu tahu latar belakang dibuatnya indikator tersebut, latar belakang dibuatnya metrik tersebut. Jadi persamaannya antara OKR dengan KPI adalah dua-duanya sama-sama menunjukkan ukuran. Dua-duanya sama-sama menunjukkan indikator, sama-sama menunjukkan metrik. Hanya pada OKR, metriknya atau indikatornya itu ditunjukkan pada key result-nya, bukan pada objektifnya. Sementara pada KPI, ya langsung. Jadi bentuk KPI itu bentuknya sudah bentuk indikator. Maka kalau kita hanya melihat dari kalimat key result dengan kalimat key performance indicator itu bisa dibilang sama secara bentuk, secara struktur. Makanya kalau kita hanya belajar metodenya, tidak belajar filosofi di balik metodenya, kita akan kebingungan. Kita akan menganggap OKR dengan KPI itu sama saja. Dan yang terakhir, persamaan yang keempat, baik OKR maupun KPI, sama-sama kita bisa gunakan untuk memonitor atau melacak kinerja dari tim kita. Melacak atau memonitor atau bahkan mengukur kinerja dari karyawan kita. Karena dua-duanya sama-sama punya angka, dua-duanya sama-sama punya ukuran. Kita bisa gunakan salah satu atau keduanya untuk melacak, memonitor, dan mengelola kinerja dari tim kita. Nah, ini 4 persamaan antara OKR dengan KPI. Lalu apa perbedaannya? Apa perbedaan antara OKR dengan KPI? Ada 4 perbedaan juga antara OKR dengan KPI. Yang pertama, perbedaannya, OKR fokus pada hal-hal yang bersifat strategis, sementara KPI itu berfokus pada hal-hal yang bersifat operasional. Ini sudah sangat clear dari definisi yang saya buat di awal. Jadi idealnya kita menggunakan OKR untuk hal-hal yang bersifat strategis dan menggunakan KPI untuk hal-hal yang bersifat operasional. Jadi jangan menggunakan OKR untuk mengukur hal-hal yang bersifat business as usual. Bisnis seperti biasanya, day-to-day business, operasional bisnis. Jangan digunakan untuk itu.
Gunakan OKR hanya untuk mencapai tujuan atau sasaran-sasaran strategis dari organisasi. Sementara kita gunakan KPI untuk mengukur atau melacak hal-hal yang bersifat operasional di organisasi, day-to-day business dari organisasi. Business as usual-nya itu kita gunakan KPI. Contohnya misalnya begini, katakanlah supaya bisnis kita sehat, kita butuh 100 transaksi per hari misalnya. Maka 100 transaksi per hari itu kita jadikan KPI. Karena memang itu adalah ukuran kesehatan dari organisasi kita. Organisasi kita sehat atau enggak, itu dari ukuran ininya, dari ukuran 100 transaksi per hari ini. Sehingga kalau misalnya transaksi kita kurang dari 100 per hari, maka kita bisa tahu bahwa organisasi kita sedang kurang sehat misalnya. 100 transaksi per hari itu adalah business as usual. Kita bisa gunakan sebagai KPI. Namun bila suatu waktu misalnya tiba-tiba kita ingin membuat sebuah lompatan misalnya, sebuah breakthrough. Yang tadinya 100 transaksi per hari kita mau scale up menjadi 300 transaksi per hari misalnya. Maka angka 300 transaksi per hari ini kita bisa masukkan ke dalam key result, ke dalam OKR kita. Jadi business as usual-nya itu 100 transaksi per hari, tetapi key result untuk mencapai tujuan strategisnya adalah 300 transaksi per hari. Sampai sini clear ya? Jadi, OKR fokus pada hal-hal yang bersifat strategis, sementara KPI hanya mencakup atau melingkupi hal-hal yang bersifat operasional. Jadi fokus dari KPI adalah stabilitas organisasi, sementara fokus dari OKR adalah perubahan yang agresif, perubahan yang ambisius. Ini dua hal yang kelihatannya bertentangan. Satu stabilitas, satu agresivitas atau perubahan. Itu dua hal yang seakan-akan bertentangan, tetapi sebenarnya dua-duanya sama-sama kita butuhkan di dalam sebuah organisasi. Ini perbedaan yang pertama. OKR fokus pada hal-hal strategis, ujungnya adalah perubahan yang ambisius, sementara KPI fokus pada hal-hal yang bersifat operasional, ujungnya adalah stabilitas organisasi. Apa perbedaan yang kedua? Perbedaan yang kedua, OKR itu berubah-ubah, dinamis, ditetapkan per 3 bulan, normalnya seperti itu, per kuartal. Jadi 3 bulan kita tetapkan OKR, kemudian 3 bulan berikutnya kita ganti lagi dengan OKR yang baru lagi, dan seterusnya. Berbeda dengan KPI. KPI kita tetapkan, kita buat hanya 1 kali, kemudian ditentukan selamanya. Selama tidak ada perubahan signifikan di organisasi, KPI itu tidak berubah. Cenderung tetap. Sementara OKR itu sangat dinamis, berubah-ubah. Antara kuartal pertama dengan kuartal kedua dengan kuartal ketiga bisa jadi berbeda. Objektifnya mungkin sama, tetapi key result-nya bisa berbeda-beda. Atau bahkan objektifnya juga berbeda. Jadi ini perbedaannya. OKR berubah-ubah, sangat dinamis. Sementara KPI itu cenderung statis, sekali ditetapkan, digunakan selamanya. Ini perbedaan yang kedua antara OKR dengan KPI. Perbedaan yang ketiga adalah OKR itu bisa saja hanya ditetapkan di level organisasi. Jadi 1 sampai dengan 3 OKR untuk organisasi, kemudian tidak di cascading, tidak diturunkan, tidak di breakdown ke tiap individunya. Jadi satu organisasi, 1 OKR misalnya, itu sangat mungkin dilakukan. Atau kalaupun diturunkan itu hanya sampai di level departemen, atau hanya sampai di level divisi, atau hanya di level tim. Tetapi tidak sampai ke level individu. Itu memungkinkan dilakukan. Berbeda dengan KPI. KPI itu harus diturunkan sampai ke level individu. Sehingga setiap individu itu tahu KPI-nya itu apa, Key Performance Indicator-nya dia itu apa. Dia itu diukur kinerjanya berdasarkan apa. Bahkan di banyak tempat yang saya pelajari, sebaiknya OKR itu tidak ditetapkan untuk individu, tetapi maksimal hanya ditetapkan pada level tim saja. Jadi jangan menetapkan OKR pada level individu. Namun detailnya agak panjang, nanti kita bahas kapan-kapan ya. Sampai sini clear ya? Jadi OKR itu ditetapkannya itu untuk tim, atau divisi, atau organisasi, sementara KPI itu sampai ke level individu. Dan perbedaan yang keempat, KPI digunakan untuk penilaian kinerja karyawan, sementara OKR sebaiknya tidak digunakan sebagai alat penilaian kinerja karyawan. Kenapa demikian? Karena fokus dari OKR itu adalah mengkatalisasi perubahan di organisasi.
Sehingga kita perlu mendorong tim itu untuk menetapkan objektif dan key result yang ambisius. Bukan objektif dan key result yang sifatnya main aman asal tercapai. Karena proses pembentukan OKR itu kan sebaiknya itu kan bottom up ya, dari bawah ke atas. Ada usulan dari bawah ke atas, dikaitkan dengan target strategis dari organisasi, kemudian baru dibuat OKR-nya. Nah, kalau misalnya OKR itu dikaitkan dengan penilaian kinerja, maka orang-orang di dalam organisasi kita itu akan cenderung menetapkan OKR yang main aman saja. Yang penting bisa tercapai, yang penting bisa lolos, yang penting nanti akan terwujud dalam 3 bulan ke depan. Sehingga esensi dari OKR yaitu untuk membantu memfasilitasi perubahan yang strategis, melakukan perubahan yang ambisius di organisasi, itu menjadi tidak efektif, menjadi tidak berjalan. Makanya, dalam prakteknya, OKR itu dipisah dari insentif. Untuk KPI boleh-boleh aja lah dikaitkan dengan insentif, karena memang pada umumnya seperti itu. Tetapi OKR itu pisahkan dari insentif. Pisahkan OKR itu dari penilaian kinerja karyawan. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari video kali ini? Yang bisa kita simpulkan adalah, sebenarnya baik OKR maupun KPI itu sama-sama bagus. Tidak pas kita bertanya mana yang lebih baik, karena dua-duanya baik. Yang lebih pas pertanyaannya adalah mana yang lebih saya butuhkan, mana yang lebih kita butuhkan di organisasi pada saat ini. Bahkan kita bisa mengkombinasikan keduanya, antara KPI dengan OKR, itu kita bisa kombinasikan. Dalam filosofi Jepang itu kita kenal istilah Kaizen, dan ada satu istilah yang kurang dikenal namanya Kaikaku. Kaizen adalah continuous improvement, perubahan yang kecil namun berkelanjutan, sementara Kaikaku adalah perubahan yang bersifat agresif, bersifat signifikan, bersifat besar-besaran, bersifat radikal. Kaizen itu evolusioner, Kaikaku itu revolusioner. Nah, filosofi Jepang ini kita bisa kaitkan dengan KPI dengan OKR. Kaizen itu terkait dengan KPI, sementara Kaikaku itu terkait dengan OKR. Mana yang kita butuhkan saat ini? Tergantung kondisi dari organisasi kita. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. Mudah-mudahan bahasan kali ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jika merasa video ini bermanfaat, silahkan rekomendasikan bagi teman-temannya. Bagikan teman-temannya di kalangan HR, teman-teman business owner, teman-teman entrepreneur, supaya mereka mengetahui apa perbedaan antara KPI dengan OKR. Dan teman-teman yang ingin mempelajari OKR secara lebih detail, lebih spesifik, dan lebih praktikal, teman-teman bisa mengikuti workshop OKR terdekat. Informasinya bisa dilihat di deskripsi dari video ini. Sementara bagi teman-teman yang ingin belajar OKR secara free melalui email, teman-teman juga bisa mengisi form registrasi yang linknya juga ada di deskripsi video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam, saya Darmawan Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.